Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feni Lestari dengan NIM 241080200092 dari Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Di sini saya akan sedikit bercerita mengenai masa peradaban dinasti Mamluk di Mesir, yang mana kemunduran dinasti Abbasiyah di Baghdad memang menjadi kerugian dan pukulan berat bagi peradaban Islam, di mana Baghdad itu merupakan suatu titik pusat peradaban, yang mana pada saat itu sains, sastra, seni, dan ilmu yang berkembang yang sangat pesat, dan banyak ilmuwan-ilmuwan hebat yang lahir pada peradaban tersebut. Akibatnya, dari peperangan terhadap tentara Mongol, banyak korban jiwa yang meninggal dan sebagiannya itu merupakan para ilmuwan-ilmuwan dan sastrawan. Tetapi, kemunduran dinasti Abbasiyah ini bukanlah sebuah akhir dari peradaban Islam, dikarenakan masih ada di belahan dunia lain kobaran api semangat dinasti yang muncul di Mesir, yaitu dinasti Mamluk. Yang mana dinasti Mamluk merupakan salah satu dinasti Islam yang tumbuh dan berkembang di Mesir sekitar abad ke-13, berdiri selama 267 tahun, dimulai pada tahun 1250 sampai 1517 Masehi. Kemudian keberadaannya ini dengan dinasti sebelumnya, yaitu dinasti Ayyubiyah, karena terjadi orang-orang yang terlibat dari berdirinya dinasti Mamluk adalah para budak yang bekerja pada dinasti Ayyubiyah. Kemudian kata Mamluk ini sendiri berarti budak, yang mana awalnya itu mereka adalah tawanan penguasa Ayyubiyah yang dijadikan budak. Kemudian budak-budak ini tuh menerima pelatihan militer dan pendidikan agama untuk melanjutkan pendidikannya sebagai tentaranya. Sebagian orang kini menyebut dinasti dengan sebutan memarik bentuk jamak dari kata Mamluk yang berarti budak. Yang lain percaya bahwa ada juga yang menganggap Mamluk itu artinya takluk. Dinasti Mamluk juga salah satu dinasti yang berpengaruh dalam sejarah peradaban Islam, khususnya di wilayah Mesir dan sekitarnya. Dalam riwayatnya, dinasti Mamluk ini muncul di Mesir pada kala itu untuk menjadi salah satu wilayah Islam yang berhasil terhindar dari sebuah bangsa Mongol. Mengenai sejarah mereka di Mesir, terdapat 3 pendapat, yaitu mereka muncul sekitar abad ke-9 di bawah pemerintahan Abbasiyah dan direkrut menjadi militer dari wilayah Kaukasus dan Laut Hitam, yang mana awalnya mereka itu bukanlah umat Islam yang fanatik, bahkan menjadi pasuyan Muslim dinasti yang sangat kuat, dan pada abad ke-12 mereka dikirim ke Mesir untuk memperkuat basis kekuatan Daulah Abbasiyah yang kemudian mendapat dukungan dari dinasti Ayyubiyah. Dan pendapat kedua, mereka adalah tawanan penguasa dinasti Ayyubi dan diperbudak oleh Salahuddin al-Ayyubiyah dan dilatih sebagai tentara, kemudian dijadikan tentara kerjaan dan ditempatkan sebagai kelompok tersendiri terpisah dari masyarakat. Tetapi berkat para militer dan loyalitas yang kuat, Sultan terakhir dinasti Ayyubiyah yaitu Malik as-Ash'ari menunjukkan mereka sebagai pengawalnya untuk menjamin keberlangsungan kekuasaannya. Kemudian pendapat yang terakhir yaitu mereka adalah budak Turki dan Mongol yang dibeli oleh Sultan Malik al-Ash'ari, penguasa dinasti Ayyubiyah, di mana ditempatkan di Ladra, sebuah pulau kecil di tepi sungai Nil, yang mana beliau membeli budak-budak ini sebagai pelayan dalam perkembangannya. Mereka terbukti memiliki keterampilan militer dan loyalitas yang tinggi sehingga membuat mereka mendapat posisi sebagai komando pasukan dinasti Ayyubiyah, sehingga di antara mereka ini diberi kedudukan sebagai komando pasukan dinasti Ayyubiyah dan mereka merebut kekuasaan di Mesir. Kemudian
Kaum muslim mengalami kelemahan yang sangat akut akibat perpecahan dan sikap mereka yang jauh dari Islam, apalagi ditambah dengan adanya serangan orang-orang Salibis dan Mongolia, di mana ditambah dengan kondisi ekonomi yang sangat jelek dan menyebarkan kekafiran di seluruh negeri. Nah, sebagian besar dari pemimpin Mamluk adalah orang-orang yang lemah, rasa dengki, saling tidak suka, dan konspirasi banyak terjadi di antara mereka. Ini semua hanya menambah kelemahan kaum muslimin. Sementara pada saat yang sama, kondisi para khalifah Bani Abbasiyah di Mesir tidak juga lebih dari baik kondisi mereka. Mereka kini juga sama sekali tidak memiliki pengaruh dan peran seperti intervensi dari pemerintah. Karena bagaimana mungkin mereka mampu melakukan intervensi dalam urusan orang-orang yang membawa dan melindungi mereka? Semangat keagamaan di kalangan pemimpin Mamluk dan rakyat secara umum sangatlah tinggi. Itu terlihat dari adanya aktivitas keagamaan yang sangat banyak pada saat itu. Dan pada masa itulah masa di mana terjadinya usaha yang menyatukan kaum muslimin dengan kaum-kaum Mongol. Nah, pada saat itu bermuncullah para ulama yang sangat terkenal seperti Imam Nawawi, Al-Is bin Abdus Salam, Ibnu Taimiyah, dan Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Ibnu Tatsir, dan yang lainnya. Yang mana derajat mereka lebih rendah dibandingkan dengan derajat para Mamluk yang sebenarnya, karena kondisi Mamluk generasi pertama ini yang kesehariannya mereka sibuk dengan dunia mereka bersama para Mamluk pekerja. Demi memperkuat posisi sebagai amir, maka kesempatan bagi mereka untuk berkumpul bersama keluarga, anak, dan istri sangatlah jarang sekali. Mereka tidak memiliki waktu yang cukup untuk mendidik anak-anak mereka. Oleh karena itu, anak-anak tersebut tumbuh dan berkembang di tengah didikan para ibu mereka yang jauh dari kehidupan para bapak-bapak mereka. Kondisi ini menjadi peluang bagi para aulad an-Anas untuk lebih memfokuskan di bidang keilmuan, apalagi setiap amir biasanya selalu mendatangkan para ulama ke kediaman mereka untuk mengajar anak-anak mereka. Nah, kemudian banyak di antara para aulad an-Anas ini yang memberi kontribusi dalam bidang ilmu pengetahuan. Kemudian muncul para ahli sejarah yang berpengaruh dalam kehidupan sosial masyarakat di Mesir kala itu. Setelah itu, dinasti Mamalik mencapai perkembangan yang sangat pesat berkat kewibawaan dan kepribadian sultan yang tinggi, kesetiaan rakyat dan militer terhadap negara, persatuan antara militer dan stabilitas keamanan negara yang sangat terkena ancaman dan gangguan dari luar-luar. Tetapi pada akhir abad ke-15, Kesultanan Mamluk mengalami kerusuhan politik, pemberontakan, dan perang melawan Kesultanan Utsmaniyah dan Portugis. Yang masalah-masalahnya ini tuh menyebabkan ketidakstabilan keuangan dan tekanan ekonomi. Kemudian kebangkitan Kekaisaran Portugis sebagai kekuatan angkatan laut yang besar membuat bingung bagi Kesultanan Mamluk terakhir. Dan pada awal abad ke-16, Sultan II Al-Huwairi memerintahkan pembentukan angkatan laut yang kuat untuk melawan dominasi Portugis di laut, tetapi angkatan laut ini dikalahkan dalam pertempuran Samudra Pasai Hindia yang merupakan pukulan besar bagi perekonomian Kesultanan Portugis, bukan satu-satunya masalah bagi Mamluk. Kemudian pada abad ke-17, Mamluk kembali menguasai Kairo, yang mana pada tahun 1811 mereka berhenti menjadi kelas politik, dan penyebab runtuhnya dinasti Mamluk ini berasal dari internal mereka sendiri, yang mana komunikasi yang terlambat, maraknya praktik korupsi dan monopoli ekonomi dalam mengelola pembangunan, tidak peduli dengan urusan eksternal. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.